Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irfan selaku dosen public speaking serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Perkenalkan, nama saya Syafa Michelle dari kelas 2A. Saya mahasiswi di Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Ilmu Komunikasi. Izinkan saya menyampaikan kampanye sosial saya yang berjudul "Semua yang terjadi bukan salah kami". Ini merupakan sebuah kampanye sosial mengenai pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan. Pasti di antara teman-teman semua pernah mendengar kalimat ini, kan? Pastinya kalimat ini sangat mengganggu. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan dulu apa itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku, ucapan, isyarat, atau pendekatan terkait seks yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Ini termasuk catcalling, seperti contoh yang saya berikan tadi. Catcalling itu adalah godaan-godaan verbal di jalan, lalu permintaan untuk melakukan seks, hingga perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik dan merujuk kepada seks. 5 jenis pelecehan seksual. Nomor 1, ada pelecehan gender. Pelecehan gender itu termasuk komentar cabul atau humor tentang gender seseorang. Yang kedua, perilaku menggoda. Perilaku menggoda ini kalimat atau ajakan berkonten seksual yang terus diminta berulang-ulang kali. Yang ketiga, penyuapan seksual. Penyuapan seksual ini adanya iming-iming imbalan agar korban tertarik dengan ajakan pelaku. Contohnya, mari kita melakukan hal tersebut, nanti saya akan memberikan sesuatu. Seperti itu. Yang keempat, pemaksaan seksual. Pelaku memaksa korban, dan jika korban menolak, pelaku akan mengancam korban. Nah, pemaksaan seksual ini merujuk ke pelanggaran seksual. Dan yang terakhir ini adalah pelanggaran seksual, yaitu menyentuh, meraba, memegang bagian tubuh secara paksa tanpa adanya persetujuan korban. Nah, saya ingin bertanya, mitos atau fakta pelecehan seksual terjadi karena korban menggunakan pakaian yang menggoda? Jawabannya adalah mitos. Dilansir dari detik.com tahun 2018, pelecehan seksual tidak memandang baju yang dipakai. Memakai baju sekolah saja bisa dilecehkan. Bahkan, pakaian tertutup seperti hijab dan cadar masih saja dilecehkan. Saat korban pelecehan seksual berani buka suara atas apa yang mereka alami, dibanding mengecam perbuatan pelaku, sebagian publik justru mempertanyakan apakah korban keluar rumah di malam hari dan jenis pakaian apa yang dikenakan saat peristiwa pelecehan seksual terjadi. Faktanya, 97% perempuan di seluruh dunia mengalami pelecehan seksual. Sangat menyedihkan karena hanya 3% saja yang tidak terkena pelecehan seksual. Bisa dilihat banyaknya perempuan yang telah menjadi korban. Mirisnya, masih banyak yang menyalahkan korban atas terjadinya pelecehan seksual. Pelecehan yang terjadi bukanlah keinginan korban, dan sebagai sesama perempuan, kita seharusnya saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Tingkat pelecehan seksual dari tahun ke tahun semakin meningkat. Saya memasukkan data hingga sampai 2018 karena saya tidak menemukan data hingga 2020. Di tahun 2015, pelecehan seksual korbannya mencapai 321.752. Di 2016 menurun menjadi 259.150. Lalu di 2017 kembali meningkat menjadi 348.446 dan terus meningkat hingga 2018 menjadi 406.178. Yang harus dihakimi dan lebih diberi edukasi adalah pelaku, bukan korban. Masih banyak oknum yang malah menghakimi korban, seperti harusnya kamu tidak pulang malam, harusnya kamu berpakaian tertutup,
Dan lebih parahnya lagi, ada yang berkata, kucing gak akan nolak jika tidak dikasih ikan. Seakan-akan semua adalah salah korban. Padahal semua yang terjadi bukan kehendak korban, dan semua adalah salah perilaku yang tidak bisa mengontrol nafsunya. Karena tidak ada perempuan yang mau dilecehkan. Tidak ada satupun perempuan yang ingin dilecehkan. Para korban pelecehan seksual, saya ingin kalian mengingat ini. Apa yang terjadi bukanlah salahmu. Jangan takut melawan dan terbukalah dengan kasus ini. Karena siapa lagi yang ingin membuka kasus ini selain para korban? Dan yang terakhir, mari mulai mencintai diri kita sendiri. Karena siapa lagi yang ingin mencintai diri kita selain diri kita? Yang kita punya adalah diri kita sendiri. Dunia, dengarkan kami perempuan. Ingat, pelaku bisa siapa saja, tidak memandang profesi, agama, maupun gender. Bahkan perempuan sekaligus bisa melecehkan perempuan. Sudah cukup para korban dibuat bungkam atas apa yang mereka alami. Saatnya perempuan korban pelecehan seksual bersuara dan didengar. Perempuan, marilah kita bangkit. Saya tegaskan sekali lagi, semua yang terjadi bukan salah kami, bukan salah kamu. Bukan karena pakaian kami, bukan karena paras kami, bukan juga karena kegiatan kami yang mengharuskan kami pulang malam. Semua adalah salah pelaku. Semua adalah salah pelaku yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Sesama perempuan harus saling menguatkan, mendukung, dan bangkit bersama. Jadi, jangan takut berdiri untuk hak dirimu sendiri. Sekian dari kampanye sosial saya. Semoga kampanye saya bisa memberikan edukasi dan semoga isu ini bisa didengar oleh banyak orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Syafa Michelle pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.